Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Lana dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan remaja dan solusinya. Tetapi sebelum masuk di materi inti, mari kita bahas apa itu permasalahan pada remaja. Masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, remaja akan menunjukkan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, berbagai masalah remaja juga bisa terjadi, mulai dari masalah sepele hingga masalah berat yang memberi dampak buruk bagi kesehatan mental. Masalah remaja bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Kendati demikian, sebagian orang tua kerap tidak mengetahui dan memahami permasalahan remaja saat ini. Padahal orang tua menjadi sosok yang seharusnya bisa diandalkan untuk menangani masalah remaja. Lantas, apa sajakah jenis masalah remaja? Yang pertama adalah masalah pendidikan. Salah satu masalah remaja yang paling umum adalah masalah akademis. Banyak sekali remaja yang sering mengalami kesulitan saat mengikuti pelajaran dan mendapatkan nilai buruk, tidak berprestasi hingga melakukan bolos sekolah. Yang kedua adalah depresi. Depresi juga menjadi salah satu masalah remaja yang sangat rentan terjadi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus mengalami tekanan dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, seseorang yang mengalami depresi juga tidak bisa membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu bullying. Masalah remaja yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah bullying atau perundungan. Saat ini tidak sedikit remaja yang mendapat ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan. Masalah ini sangat mengganggu kesehatan mental remaja, seperti merasa tertekan, stres, hingga depresi. Yang keempat adalah masalah asmara. Masalah percintaan dan aktivitas seksual juga menjadi salah satu masalah remaja yang umum terjadi. Pada periode ini, remaja mulai menyukai lawan jenis dan mencoba menjalani hubungan percintaan. Tentu saja hal ini bisa memicu pertengkaran, baik dari pasangan atau orang tua. Selain itu, remaja juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap aktivitas seksual. Tidak sedikit remaja yang mulai mencoba melakukan hubungan seks bebas. Untuk itu, pendidikan seks di sekolah dan keluarga dibutuhkan untuk menghindari aktivitas seks bebas. Yang kelima atau masalah yang terakhir yang akan saya bahas adalah masalah penampilan. Seperti yang sudah diketahui, kebanyakan remaja mulai memperhatikan penampilannya. Namun, perubahan hormon yang terjadi pada usia remaja dapat membuatnya memiliki kulit berjerawat dan menjalani berbagai perubahan lain pada tubuhnya. Selain berjerawat, masalah berat badan juga bisa menyebabkan remaja merasa tidak percaya diri. Tak heran jika banyak remaja yang sudah melakukan program diet untuk menghindari kelebihan berat badan. Meski begitu, diet yang salah bisa menyebabkan terjadinya gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya tentang dimensi-dimensi perkembangan remaja. Menurut para ahli, berdasarkan Aristoteles, nilai-nilai moral menggambarkan sungguh-sungguh menegaskan karakter individu dan dapat diajarkan dan diperoleh dengan memberi pelatihan kepada mereka. Aquinas berpendapat bahwa nilai kebaikan adalah sebuah kebiasaan di mana setiap orang dapat berkembang dengan memilih mana yang baik dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Maudsley juga menegaskan bahwa karakter mengembangkan secara berangsur-angsur, secara keseluruhan kehidupan dan tidak hanya berpikir dan berbicara belaka. Jadi, tidak seperti keputusan moral yang sadar, karakter ditambahkan dengan kemampuan emosional dan tingkah laku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Ivana Febrianti Waimo akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tentang permasalahan remaja dan akibatnya. Yang pertama adalah masalah penampilan. Masalah penampilan biasanya terjadi akibat adanya faktor dari lingkungan sekitar dan pengaruh dari media massa. Yang kedua adalah masalah akademis, yaitu masalah akademis biasanya terjadi akibat lingkungan sekolah atau kurangnya pola asuh terhadap anak untuk memerhatikan masalah akademisnya. Yang ketiga adalah depresi.
biasa terjadi akibat kurangnya pola asuh dan kasih sayang keluarga ataupun orang tua. Masalah bullying atau perundungan. Masalah ini sering terjadi akibat faktor pengaruh lingkungan sekitar yang dikarenakan bahwa orang tersebut yang sering dibully biasanya memiliki kebutuhan khusus dan mempunyai masalah dengan ekonomi keluarganya. Berikut adalah masalah percintaan dan aktivitas seksual. Masalah ini biasanya sering terjadi karena adanya faktor biologis dan kepribadian. Dan yang kedua, pengaruh dari media massa. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Dan yang terakhir biasanya terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai agama. Masalah kecanduan obat-obatan dan narkoba. Masalah ini adalah masalah yang sering terjadi pada kenakalan remaja yang diakibatkan yang pertama adalah adanya gangguan terhadap kepribadian, biasanya sering disebut depresi atau stres. Yang kedua adalah kurangnya perhatian orang tua atau keluarga terhadap pergaulan bebas terhadap anak. Yang ketiga adalah kurangnya memahami tentang agama. Yang keempat biasanya terjadi oleh lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir biasanya terjadi karena adanya media massa. Oke, itulah pemaparan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut solusi kenakalan remaja. Yang pertama, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Yang kedua, menjalani komunikasi efektif dengan anak. Yang ketiga, bersikap keras tetapi tegas. Yang keempat, mendukung hobi positif anak. Yang kelima, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Yang keenam, menguatkan karakter positif anak. Yang ketujuh, menanamkan norma agama dan sosial. Terima kasih.